Hai, berjumpa kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan dahulu apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Jadi untuk perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah cukup lengkap, bukannya cukup malahan, tetapi betul-betul lengkap karena sudah ada perizinan dari Bapepti, kemudian dari lembaga clearing, kemudian tergabung dalam asosiasi ICDX dan Aspeptindo. Untuk penghargaan sendiri, Okta Investama Berjangka juga sudah banyak memperoleh penghargaan, di antaranya The Most Excellent Broker di tahun 2021 dan The Most Transparent Broker di tahun 2022. Untuk kelebihan trading di platform Okta Investama Berjangka, seperti biasa, yang pertama kali adalah low spread. Di mana kalau misalnya bicara low spread, itu tuh memang yang betul-betul dicari oleh para trader semuanya. Karena apa? Supaya cepat mengejar break even point, bahkan untuk mendapatkan tingkat profitnya pun menjadi lebih cepat. Dan untuk low commission, itu juga selain daripada low commission, ada lagi nih yang lebih menarik. Bahkan dari commission yang sudah kecil tersebut, kita rebate-kan kembali kepada para traders yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Dan free swap, nah ini nih unggulannya kita. Bicara free swap itu tuh seterusnya ya, karena apa, banyak ya mohon maaf nih, di tempat lain itu hanya berlaku sampai 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sementara kalau yang trader yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka betul-betul long life, jadi tidak ada masa berlakunya, betul-betul free swap. Apalagi kalau misalnya bicaranya hari Rabu. Kalau hari Rabu itu kan biasanya swapnya ada 3 kali lipat tuh. Nah, di kita itu tidak ada sama sekali. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat. Itu kita akan standby menservis para klien Okta Investama Berjangka sampai dengan jam 3 sampai dengan jam tutup operasional bank. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka sendiri, kita ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada YouTube channel. Jadi memang kalau misalnya bicara review dan outlook itu memang kita ada juga masukin ke Instagram, tetapi jangan khawatir, kita juga ada masukkan ke dalam YouTube channel Okta Investama Berjangka. Kemudian kita juga ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi semata dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Bicara review hasil data kalender ekonomi 28 Agustus sampai dengan 1 September 2023, yang kemarin itu primadonanya adanya di non-farm payroll. Karena kan seperti rekan-rekan trader ketahui, kalau bicara non-farm payroll itu adanya di minggu pertama di awal bulan. Nah, tetapi tanpa melupakan bahwa hanya sekedar non-farm payroll, banyak juga sebenarnya rilis data kalender ekonomi yang lain yang memang juga sebenarnya bisa menjadi peluang bagi Okta trader sekalian. Let's say katakan pada saat hari Selasa itu tuh ada pengumuman CB Consumer Confidence untuk Amerika Serikat dari level 114 menjadi 106. Kemudian George Job Opening itu juga ada rilis dari 9,17 million menjadi 8,83. Nah, di hari Selasa ini terjadi penurunan untuk indeks US dollar karena seperti kita tahu bahwa datanya ini jelek untuk pergerakan indeks US dollar. Dan pada saat hari Rabu itu tuh ada inflasi untuk Australia yang mana dari rilis 5,4% menjadi 4,9%, terjadi penurunan 0,5%, which is ini bagus untuk perkembangan Aussie terhadap US dollar. Kemudian malamnya itu ada ADP non-farm employment change, itu dirilis sangat-sangat menurun dari level 371 menjadi 177.000. Nah, kalau untuk ini kita sudah sampaikan nih di pekan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya, bahwa momen itu betul-betul penting. Karena apa? Benar-benar peluang bagi para trader sekalian, karena perbedaan atau gapnya itu cukup jauh.
Kemudian ada GDP, itu juga dirilis menurun untuk Amerika Serikat dari level 2,4% menjadi 2,1%. Sementara di hari Kamis ada Core PCE Price Index dari level 0,2% tetap di level yang sama yaitu 0,2%. Unemployment claims itu dirilis menurun dari level 232 menjadi 228. Nah, untuk pembahasan non-farm payroll ini yang menarik. Sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita juga sudah sampaikan di 2 pekan yang lalu bahwa untuk bicara non-farm payroll di bulan September kemarin, awal bulan September kemarin, inilah yang mungkin bisa jadi menjadi acuan apakah di bulan September kenaikan suku bunga Fed itu akan dinaikkan sekali lagi. Nah, rupanya dari hasil rilis kemarin itu untuk average hourly earnings itu dirilis menurun dari level 0,4% menjadi 0,2%. Average hourly earnings itu sendiri sebenarnya merupakan upah per jam rata-rata. Jadi untuk para pekerja di Amerika Serikat, apakah upahnya itu meningkat? Ternyata tidak, gitu loh. Kemudian untuk non-farm employment change sendiri itu dirilis meningkat dari 157 menjadi 187. Nah, unemployment rate sendiri itu juga mengalami peningkatan dari level 3,5% menjadi 3,8%. Nah, berarti ini tingkat penganggurannya bisa dikatakan bahwa dia bertambah, tetapi ketolong sama jam 9 ada rilis data ISM Manufacturing PMI di level 46,4 menjadi 47,4. Jadi pada saat non-farm payroll kemarin sebenarnya kita juga mengadakan webinar secara live gitu loh. Di situ kita juga kasih masukan bahwa pada saat rilis keluar yang 3 serangkai average hourly earnings, non-farm, kemudian unemployment rate, itu memang terjadi pelemahan bagi Amerika Serikat, bagi indeks US dollar. Nah, disitulah akhirnya khususnya kita bicara emas ya, karena banyak trader yang bertransaksinya di emas. Dia itu naik sampai ke level 1953, tetapi akhirnya tidak begitu kuat aksi reboundnya, kembali melakukan penurunan dikarenakan data ISM Manufacturing PMI yang menguat dari level 46,4 menjadi 47,6. Sementara nih, kalau misalnya bicara service daripada Okta Investama Berjangka, kita juga sebenarnya merilis dari tim analis bahwa ada sell limit area itu di 1954 dan di 1963, serta untuk sell stop di 1938. Endingnya pada saat kejadian non-farm ini itu dari level sell stop 1938 itu memang betul adanya terjadi aksi penurunan sampai ke level 1932.72. Jadi ada potensi profit sekitar ya let's say katakanlah $3. Masuk ke dalam materi Wall Street. Bicara Wall Street, indeks-indeks saham utama Wall Street juga ditutup beragam pada akhir perdagangan Jumat. S&P 500 dan Dow Jones menguat setelah lonjakan pengangguran memperkuat ekspektasi jeda kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve bulan ini. Jadi berdasarkan dari hasil non-farm payroll kemarin, let's say bisa dikatakan bahwa karena tingkat pengangguran itu akhirnya meningkat dan tingkat pertambahan laju tenaga kerja itu juga tidak begitu menguat signifikan, bisa dikatakan bahwa kenaikan suku bunga Fed rate itu akhirnya betul-betul mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan. Karena apa? Di sini juga ada masukan bahwa untuk pendinginan ekonomi di sektor ekonomi Amerika Serikat akhirnya juga sudah mulai mendingin. Untuk Dow Jones Industrial Average terangkat 115,8 poin atau naik 0,3%. Kemudian S&P 500 bertambah 8,11 poin menjadi atau naik 0,18%. Kemudian untuk Nasdaq tergelincir 3,5 poin atau 0,2% menjadi tutup di level 14.031. Untuk hari ini Senin, jadi acara ini memang dibuat di hari Senin, cuman seperti biasa pada saat hari Selasa kita akan buru-buru tayangkan dengan cepat. Pada saat hari ini untuk Senin, hari libur buruh di Amerika Serikat,
Kemudian untuk para trader memperkirakan peluang 93% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada saat bulan September di tanggal 20. Untuk minyak sendiri, nah ini juga cukup sangat-sangat menarik karena bicara minyak itu betul-betul kembali ke level $85 per barrel yang which is kita sudah memang prediksi dan sudah kasih bocoran kepada trader-trader Okta Investama berjangka semuanya bahwa minyak akan mengalami kenaikan. Yang mana terangkat ke level tertinggi dalam lebih setengah tahun dan menghentikan penurunan 2 minggu berturut-turut didukung oleh ekspektasi pengetatan pasokan. Yang mana Brent itu naik sekitar 4,5-8%, kenaikan terbesar dalam seminggu sejak akhir Juli, dan juga WTI menguat sebesar 7,2%, kenaikan mingguan terbesar sejak Maret. Kenapa sih naik? Jadi kalau misalnya bicara naik, ada dua fundamental utama, yaitu Arab Saudi itu akan meneruskan program pemotongan produksi yang bisa jadi sampai dengan Oktober sebesar 1 juta barrel per hari. Itu cukup besar ya. Sementara juga dari Rusia, eksportir minyak terbesar kedua di dunia telah sepakat dengan mitra OPEC untuk juga mengurangi ekspor minyak sampai dengan bulan depan. Katanya siapa ini kalau Rusia? Katanya Perdana Menteri Alexander Novak. Jadi bisa dikatakan bahwa minyak saat ini memang mager nih di area atas karena ada statement berita dari Arab Saudi dan dari Rusia. Tetapi ingat, jangan pernah terlena juga karena bicara untuk yang melemahkan pergerakan harga minyak itu adanya di berita-berita ekonomi seputar China. Karena apa? Biar bagaimanapun pada saat ini kondisi China itulah yang merupakan importir minyak terbesar di dunia terlepas daripada Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya sampai ada apa-apa mau China, berarti nanti akan juga kelebihan lagi supply di pasar. Gitu, yang bisa jadi harga minyak akan kembali terjadi pergerakan koreksi. Untuk emas, rebound naik harga emas tertahan dan berakhir doji secara teknikal karena data pekerjaan Amerika Serikat yang melambat menyampaikan pesan bahwa Federal Reserve mungkin tidak segera melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Emas sempat menguat, tetapi karena begitu keluar data, itu langsung memberikan sinyal bahwa suku bunga mungkin tidak akan naik lebih lanjut. Balik lagi, untuk bicara keputusan suku bunga The Fed dijadwalkan itu akan adanya tanggal 20 September, 1 November, dan terakhir akan ditutup di tanggal 13 Desember. Nah, berarti The Fed itu masih ada 3 kali kesempatan nih. Apakah di 2 bulan itu dia melakukan jeda, 1 bulan itu mengalami kenaikan? Nah, disinilah di tanggal berapa ini? Apakah adanya di tanggal 20 atau tanggal 1 November atau 13 Desember? Untuk outlook sepekan ini, dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 1 September 2023, ada berita yang cukup menarik untuk hari Selasa besok. Itu jam 11.30 siang, ada pengumuman suku bunga untuk RBA, tapi di sini rilisnya tetap ya dari level 4,1% menjadi 4,1%. Tetapi ya jangan kalau misalnya bicara pengumuman suku bunga, ingat biar bagaimanapun kalau ada rilis pengumuman suku bunga suatu negara itu berarti sangat-sangat berpotensi bagi kita yang para traders. Nah, let's say katakanlah untuk Aussie ini berarti ada peluang untuk membuka posisi Aussie terhadap US, Aussie terhadap Yen, Aussie terhadap New Zealand gitu loh. Banyak. Kemudian untuk hari Rabunya juga ada pengumuman suku bunga untuk Kanada. Itu dirilis sama dari 5% menjadi 5%, tetapi ya memang kalau misalnya bicara suku bunga ini karena dua-duanya tetap, biasanya yang diperhatikan oleh para trader itu adalah setelah pengumuman suku bunga biasanya ada pidato dari pejabat bank sentral tersebut. Nah, apa itu? Apakah hawkish? Apakah dovish? Jadi kalau untuk hari Rabu, peluang yang bisa kita tradingkan itu adanya di
pair yang berbasiskan Canadian dollars, US terhadap Canadian, banyak lagi yang lain yang pairingnya terhadap Canadian dollars. Malam ISM Service PMI itu juga terus menurun. Kemudian hari Kamis itu ada pidato dari pejabat Bank Sentral RBA. Unemployment claims itu dirilis meningkat. Nah, kalau sudah meningkat seperti ini nih, 228 ke 235, biasanya akan terjadi koreksi terhadap indeks US dollar. Karena apa? Klaim penganggurannya itu menjadi meningkat. Kalau klaim pengangguran meningkat, berarti akan membuat mata uang dolar atau greenback terkoreksi. Hari Jumat itu lagi-lagi masih mayoritas dari berita Kanada, yaitu BOC dari gubernurnya ya, ada pidato. Kemudian jam 7.30 malam ada employment change dari minus 6,4 menjadi 20. Wow, ini juga peluang nih rekan-rekan Okta Trader sekalian. Karena apa? Kita bisa perhatikan bahwa peningkatan tenaga kerjanya, kalau emang betul angkanya seperti ini keluarnya, yang dalam artian dari minus 6,4 menjadi 20, waduh, itu perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Unemployment rate itu dari 5,5% menjadi 5,6%. Ya, berarti bisa digambarkan bahwa pada saat hari Jumat totally dominan akan ada peluang untuk bertransaksi di pairing Canadian dollars. Kita masuk ke teknikal. Jadi untuk support dan resisten indeks Wall Street, seperti yang kita sampaikan pada pekan kemarin bahwa Wall Street lagi seru nih, Wall Street lagi enak nih. Dalam artian apa? SP 500-nya oke, Nasdaq-nya juga oke, Dow Jones-nya juga oke. Untuk sampling seperti biasa kita akan menampilkan SP 500 dan Nasdaq. Nah, kalau untuk SP 500 secara teknikal pada saat ini tertahan di resisten kuat 61,8 sampai dengan 76,4. Betul-betul tertahan. Ya, jadi kalau untuk angkanya sendiri nanti kita akan seperti biasa melalui proses editing, jadi nanti bisa dilihat secara lebih jelas lewat program YouTube channel Okta Investama Berjangka. Runningnya itu tertahannya di 4525 sampai dengan 4566. Jadi bisa jadi ada kemungkinan koreksi-koreksi dikit, tetapi kalau misalnya dia terus berangkat naik, dia akan menuju ke level 4566.80 hingga 4634.00. Sementara kalau misalnya bicara Nasdaq itu juga sama seperti rekannya SP 500, saat ini tertahan secara teknikal di level 61,8% lagi, ya kan? Nah, jadi bisa dikatakan ini merupakan area krusial di 15.505. Apakah dia itu terjadi koreksi terlebih dahulu? Biasanya sih kalau udah menyentuh level tersebut, dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi kemudian kalau misalnya fundamentalnya itu betul-betul kuat, itu akan menjadi trigger bahwa Nasdaq akan kembali meningkat ke level 76,4, 88,5 hingga 100%, maksimalnya di 16.060. Untuk major currency itu kita ngambil sampling daripada euro dan pound sterling. Lagi-lagi kalau bicara euro itu juga kita kasih bocoran bahwa pada saat pekan kemarin itu tuh ada di level 76,4%, dan betul adanya dia itu betul-betul tertahan di level 76,4%, yaitu di area 1.0785, dan dia akhirnya terjadi pergerakan rebound. Tetapi pada saat berita-berita seputar indeks US dollar yang menguatkan indeks dollar, akhirnya terjadi penurunan kembali dan sekarang lagi-lagi ada di level 76,4%. Jadi bisa dikatakan bahwa area ini merupakan area kunci ya, yang kalau misalnya terjadi penurunan lebih lanjut itu akan ke level 88,5%, itu ada di level 1.0708 sampai dengan 1.0634. Dan untuk pound sterling itu juga sama, masih tertahan di level 61,8%, yaitu ada di area 1.2625, di area 1.26 maksudnya.
Tetapi kalau misalnya terjadi penurunan lebih lanjut, itu akan ke level 1.2504. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa angka 1.2504 itulah yang sebenarnya harga ideal untuk lebih konservatif kita melakukan momen untuk buy. Kemudian untuk, nah ini yang dicari-cari sama rekan-rekan Okta Trader sekalian, karena bicara emas itu juga sama. Kita sudah kabari nih dari pekan kemarin dan dari 2 pekan yang lalu bahwa, hey Okta Trader sekalian, emas mau rebound nih. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman rekan-rekan trader sekalian jeli, emas itu level tertinggi di 2078. Kemarin pada saat penurunan itu ada di level 1885-an. Nah, dari situlah akhirnya emas melakukan pergerakan rebound. Itu pun juga kita sudah informasikan bahwa emas akan terjadi rebound dan lagi-lagi nih masuk ke area resisten kunci atau resisten utama di area 61,8%, yaitu ada di area 1948. Kalau peningkatan lebih lanjut, true breakout 1955, akan dikatakan bahwa harga emas akan melanjutkan kenaikan hingga ke level 1963, 1975, dan 1987. Tetapi seperti biasa nih rekan-rekan Okta Traders, kan sudah menyentuh level 61,8%. Jadi tolong tetap waspada dengan pergerakan koreksi untuk penurunan. Nah, kalau misalnya bicara minyak, ini minyak nih. Ini juga lagi jadi primadona nih. Kenapa jadi primadona? Come on, dia naik lagi ke level 85. Sedari kalau misalnya rekan-rekan Okta Trader sekalian itu mengikuti secara berkala informasi yang kita share setiap hari Senin dan akan di broadcast setiap hari Selasa melalui YouTube channel, itu sebenarnya kita sudah kasih bocoran bahwa dari harga $66 per barrel kemungkinan akan ada proyeksi minyak akan kembali menuju level $85 per barrel. Nah, pada saat ini tertahan di Fibonacci 50%, 85, 61,8%-nya di level 87, 76,4-nya itu ada di level 89,91. Jadi ya memang kalau bisa kenaikan secara teknikal memang dia lagi naik, tetapi jangan lupa bahwa ada area resisten yang penting yang patut diwaspadai, bahwa apakah minyak itu terkoreksi secara minor atau tidak. Oke, sudah habis. Jadi bicara materi ya memang ya kita selalu sampaikan bocoran info kepada Okta Traders sekalian ataupun traders-traders yang belum join di Okta Investama Berjangka gitu loh. Tetapi di akhir kata nggak pernah bosan-bosan kita coba sampaikan kepada rekan-rekan traders sekalian bahwa pada saat bertransaksi di market, jangan pernah lupa bahwa always trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Kembali lagi bersama saya Yosi, sampai di pekan depan. Bye-bye.